Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Seharusnya kecaman Yesus atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum membuat kita takut. Sebab Yesus membandingkan nasib ketiga kota ini dengan Sodom dan kehancuran kota itu pada zaman Abraham. Kita tahu semua dan familiar dengan kisahnya. Yesus berkata bahwa orang-orang Sodom akan lebih baik nasibnya daripada orang-orang di ketiga kota ini. Mengapa? Alkitab memberitahu kita ketika kepada yang banyak diberi, banyak juga dituntut. Sodom dan Gomora menderita penghakiman Allah atas kejahatan mereka sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Kota-kota itu merasakan murka Allah karena hukum moral yang Allah tempatkan di hati mereka masing-masing. Semua manusia tahu apa yang benar dan yang salah, baik dia beragama ataupun tidak. Sebagai contoh, semua bangsa dari segala zaman tahu bahwa pembunuhan itu salah. Jadi, Sodom dan Gomora dihakimi oleh hukum moral yang dimeteraikan Tuhan di hati mereka. Tetapi Korazin, Betsaida, dan Kapernaum memiliki hukum Musa. Mereka adalah bagian dari 12 suku Israel. Mereka keturunan dari Abraham yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Bagian dari berkat itu termasuk membagikan Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Taurat memberitahu mereka bagaimana hidup benar, tetapi mereka terus gagal untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Taurat itu juga menunjuk pada kedatangan Mesias, dan semua nubuat menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Tindakannya, perkataannya, karakternya, latar belakangnya, semua mengatakan Dia, Yesus, adalah anak Allah. Namun mereka yang seharusnya paling tahu dengan baik menolak untuk percaya kepadanya. Mereka memiliki semua informasi, namun menolak untuk melihatnya dengan mata iman dan tetap buta terhadap kebenaran. Apa artinya bagi kita sekarang? Lihatlah hidup kita dan sekeliling kita. Berapa banyak Alkitab yang kita miliki di rumah? Seberapa mudah bagi kita untuk mengakses firman Tuhan, baik secara online ataupun offline. Bahasa apa yang kita inginkan? Kita dapat menemukannya dalam setidaknya 180 bahasa sekarang ini. Lantas apa alasan kita untuk tidak membaca dan mendengar serta mempelajari firman Tuhan? Adakah alasan yang dapat diterima? Tentu tidak. Kita memiliki akses ke firman-Nya hari ini. Kita tidak punya alasan. Kita dapat membaca firman Tuhan dan mengetahui kebenaran. Jika kita memilih untuk tidak mendengarkan firman-Nya, itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Jika kita memilih untuk tidak memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kita, itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Jika kita memilih untuk tidak belajar tentang Dia, itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Pada penghakiman, kita akan sama bersalahnya dengan ketiga kota yang ditunjukkan Yesus, yaitu Korazin, Betsaida, dan Kapernaum. Jika kita gagal memanfaatkan firman-Nya,
itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan Dia. Tuhan telah melakukan semua hal untuk membuat keselamatan tersedia bagi kita. Rasul Paulus berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Roma 10 ayat 17. Kita dapat memilih untuk melakukan yang benar atau salah. Kita dapat memilih untuk menjadikan Dia Tuhan hidup kita atau tidak. Kita dapat memilih untuk hidup selamanya dengan mengikuti ketetapannya. Atau kita dapat memilih kematian dengan hidup dengan cara kita sendiri, dengan menolak firman-Nya yang membawa kepada keselamatan. Itu pilihan kita, tetapi Yesus ingin kita lebih baik dari Sodom. Pertanyaan untuk renungan hari ini. Tuhan telah melakukan semua untuk membuat keselamatan tersedia bagi kita. Bagaimana Anda menanggapinya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah syukur kami karena Engkau telah membuat keselamatan tersedia bagi kami di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami agar tidak menyia-nyiakan karya-Mu di dalam Kristus dengan memberikan hidup kami untuk melayaninya. Amin. Tuhan memberkati kita. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.